Hai Sobat Perikanan, kali ini kita akan menjelajahi mengenai informasi seputar teknologi Recirculating Aquaculture System. Bagaimana ya keseruan informasi yang didapatkan? Yuk simak video ini sampai akhir. Dalam beberapa dekade terakhir, kebutuhan akan pasokan ikan dan produk perikanan telah meningkat secara signifikan seiring dengan pertumbuhan populasi manusia. Akan tetapi, budidaya ikan konvensional, baik di perairan terbuka maupun dalam tambak, seringkali menghadapi masalah terkait efisiensi penggunaan air, dampak lingkungan, dan resiko penyebaran penyakit. Ini mendorong pengembangan teknologi yang lebih berkelanjutan dalam budidaya ikan seperti Recirculating Aquaculture System. Sistem Recirculating Aquaculture System adalah teknologi aquaculture yang dirancang untuk pemeliharaan ikan dan organisme akuatik lainnya dalam lingkungan yang tertutup dan terkendali. RAS berfokus pada efisiensi penggunaan air dengan mendaur ulang air secara berkelanjutan, menjaga kualitas air yang optimal, dan memungkinkan pemeliharaan yang lebih terkendali dan bersih. Teknologi RAS memanfaatkan filterasi air, kolom biofilter, dan sistem sirkulasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ikan yang sehat. RAS memiliki manfaat dalam meningkatkan produktivitas budidaya ikan, mengurangi dampak lingkungan, dan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap parameter lingkungan. Alur mekanisme Recirculating Aquaculture System diawali dengan pemasukan air segar bersih yang diambil dari sumber eksternal seperti sumur, sungai, atau sumber air permukaan. Air ini adalah sumber air utama yang akan digunakan dalam sistem RAS. Kemudian, filtrasi awal. Sebelum air masuk ke dalam sistem, air ini melewati tahap filtrasi awal untuk menghilangkan partikel besar seperti daun, batu, dan juga serpihan. Kemudian filtrasi mikro. Setelah tahap awal, air melewati filtrasi mikro yang lebih canggih untuk menghilangkan partikel-partikel kecil, bahan organik, dan partikel padat lainnya. Selanjutnya, air yang telah melalui filtrasi kemudian dialirkan ke kolom biofilter. Di kolom biofilter, bakteri-bakteri baik hidup dan mengurai limbah organik seperti amonia menjadi produk yang lebih aman. Kemudian selanjutnya adalah reuse water. Air yang telah melewati tahap ini adalah air yang sudah diolah dan layak digunakan kembali. Air ini disirkulasikan kembali ke tangki-tangki aquaculture tempat ikan atau organisme akuatik dipelihara. Selanjutnya melakukan pemantauan dan kontrol. Sistem RAS dilengkapi dengan sensor dan perangkat pengontrol yang memantau parameter kunci seperti suhu air, oksigen terlarut, pH, dan konsentrasi amonia. Kemudian, penambahan oksigen. Karena air digunakan kembali, seringkali perlu tambahan oksigen terlarut untuk memastikan ikan mendapatkan oksigen yang cukup. Ini bisa dicapai dengan penggunaan aerator atau ozonisator. Kemudian, pengelolaan keseimbangan salinitas. RAS sering digunakan untuk pemeliharaan ikan air tawar, tetapi jika budidaya ikan air laut harus ada pengelolaan keseimbangan salinitas dan garam yang ketat. Kemudian dilakukan kontrol kelebihan air. Untuk mencegah penumpukan garam dan salinitas yang tinggi, kelebihan air yang tidak digunakan atau menguap dihilangkan dari sistem, seringkali dengan menggunakan sistem pelimpahan. Yang terakhir dan yang terpenting adalah manajemen kualitas air. Pemeliharaan kualitas air yang baik melibatkan pergantian air sebagian, pemantauan yang cermat, dan tindakan korektif jika ada perubahan signifikan dalam parameter air. Manfaat dari teknologi Recirculating Aquaculture System itu sendiri adalah efisiensi penggunaan air. RAS mengurangi konsumsi air dalam budidaya ikan karena air digunakan kembali, sehingga meminimalkan pembuangan air dan resiko kekeringan. Kemudian, pengendalian kualitas air. Sistem ini memungkinkan pemantauan dan pengaturan yang cermat terhadap parameter air seperti suhu, oksigen terlarut, dan pH yang mendukung pertumbuhan yang sehat dan mengurangi resiko penyakit. Kemudian, mengurangi dampak lingkungan. Dengan meminimalkan pelepasan air limbah ke lingkungan, RAS mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem perairan. Kemudian, produktivitas yang tinggi. RAS dapat menciptakan kondisi optimal bagi pertumbuhan ikan yang menghasilkan laju pertumbuhan yang lebih cepat dan hasil panen yang lebih besar. Kemudian, kontrol yang lebih baik. Kemampuan untuk mengendalikan parameter aquaculture membuat RAS cocok untuk pemeliharaan ikan yang memerlukan kondisi khusus.
Adapun kelebihan dan kekurangan teknologi recirculating aquaculture system. Kelebihannya yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan air, kontrol yang ketat atas kondisi aquaculture, reduksi resiko penyebaran penyakit, meningkatkan produktivitas per hektar, dan mengurangi dampak lingkungan negatif. Kekurangannya yaitu biaya awal yang tinggi untuk membangun infrastruktur RAS, diperlukan pemantauan dan pemeliharaan yang intensif, konsumsi energi yang lebih tinggi karena sirkulasi air, dan dibutuhkan pemahaman teknis yang tinggi dalam pengoperasian RAS. Sekian pemaparan informasi mengenai teknologi recirculating aquaculture system. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.